bakal PPN traveling kayak tiket pesawat gitu bakal dipotong sama bakal ditanggung sama pemerintah ya. Oh iya kah? Iya. Iya Oh nih. iya kah? Iya. Lagi bahas apa Gue sih? baru denger tahu. Guys, Hai. Kak, lagi bahas lagi apa? bahas pajak sih kak, pajak cuma kita banyak lagi bahasnya pajak traveling kayak Pajak traveling. Gue mau nanya dong. apa ya? Apa tuh? Kalian kan lagi belajar akte-akte nih. Nah, gue tuh kemarin di kantor itu kedatangan klien. Oke. Dia tuh kayak rame banget gitu, sekeluarga gitu datang. Jadi ceritanya tuh dia bilang dia mau bagi-bagi warisan. Nah, terus kan gue bingung ya, maksudnya apa namanya, kayak harusnya itu kayak kalau ke notaris itu notaris harus ngapain gitu, karena kan bagi-bagi warisan bukan ranahnya notaris ya harusnya. Jadi akte harus bikin akte apa gitu buat ngebantuin si klien ini. Nah, bagi-bagi warisannya ini hartanya berbentuk apa? Tanah kah, mobil kah, atau kayak gimana bentukannya? Macem-macem sih, cuman salah satunya sih ya ada tanah, rumah gitu-gitu. Tanahnya banyak banget. Wow, Iya. kalau tanah sama rumah sih udah setahu gue. Tapi konteksnya ini udah dibalik nama apa belum? Kayaknya sih belum ya. Belum Soalnya ya? masih atas nama bapaknya yang meninggal gitu. Bapaknya meninggal berarti. Oke. Kayaknya harus balik nama dulu deh, baru bisa dibagi-bagi setahu gue ya. Nah, terus balik namanya tuh gimana? Kalau ke notaris tuh kan nggak mungkin AJB dong. Balik namanya tuh bikin akte apa gitu yang bisa bantuin mereka buat balik nama. Kalau konteksnya di sini belum balik nama ke ahli waris sih ya, setahu gue itu pakai akad pernyataan waris. Baru bisa dibalik nama. Terus kalau misalkan konteksnya sudah dibalik nama ke atas sama ahli waris, itu baru bisa bikin APHB, akta pembagian hak bersama. Nah, APH, gue baru denger tuh. APHB itu apa? Nah, APHB ini Mbak, jadi salah satu akta dari PPAT, akta otentik yang dibuat sama PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Nah, di mana APHB ini sebelumnya nih dari satu keluarga ini ada kesepakatan buat peralihan hak ke salah satu orang gitu. Jadi misalkan nih, case-nya waris. Jadi kan dia belum turun waris kan. Bisa dibalik nama dulu kan. Jadi gini, di sertifikat awalnya kan atas nama yang meninggal, ya kan, pewaris. Nah, kita bisa balik nama ke BPN, ke ahli warisnya gitu. Jadi nanti di sertifikat namanya ada banyak orang. Misalkan keluarganya ada berapa Mbak? Kayak kemarin tuh ibu sama anaknya 4 deh, jadi 5 Empat. orang tuh Berarti, total. berarti nanti di sertifikatnya kalau udah balik nama atau perubahan data yuridisnya itu di sertifikat ada 5 orang nama itu gitu. Nah, nanti kalau mau dibikin APHB pembagian hak bersama itu yang tadinya ada 5 nama di sertifikat jadi cuma ada 4 atau 1 gitu. Jadi pengerucutan gitu Mbak. Oh iya, jadi lebih enak ya, maksudnya misalkan kayak apa namanya, ibunya pengen ngasih tanahnya ini buat anaknya, salah satu anaknya aja gitu, jadi cukup dibikin APHB gitu Iya gitu benar, ya. APHB dan bukan hibah ya. Jadi emang yang tadinya hak bersama itu ada banyak. Nah, karena dibikin APHB ini jadi lebih sedikit yang punya hak bersama itu. Oke. Nah, oke, aku sih udah ada sedikit gambaran ya gitu. Karena kan tadinya tuh aku pikir kayak gimana ini, karena kan dia tanahnya ada banyak tuh. Jadi si ibunya ini tuh pengennya nanti anak saya yang pertama dapat ini. Tapi gimana caranya? Aku pikir kayak apa pakai hibah, tapi kalau pakai hibah banyak banget tuh aktanya kan. Terus bingung gitu, berarti solusinya APHB itu. Iya, APHB. Nah, terus kira-kira dokumen persyaratannya apa aja sih kalau mau bikin itu APHB? Kalau dokumen yang dibutuhkan pada pembuatan APHB sih itu identitas diri yang mencakup tuh KTP, KK, sama akta kelahiran. Terus ada juga sertifikat tanah aslinya. Jadi kita lihat tuh sertifikatnya jenis apa. Oke. Lalu ada juga surat keterangan waris yang menyatakan. Surat keterangan waris ini umumnya kalau yang beragama Islam dari
Sorry, aku lupa. Kalau pernyataan Dari waris pengadilan perlu nggak sih? iya pengadilan agama. Terus kalau Oh. misalkan Atau dari kelurahan? Cukup nggak sih? iya itu Itu SPAW, surat pernyataan ahli waris itu dari RT RW, terus ada tanda tangan dan diregis di buku lurah sama kecamatan. Oh, oke, Itu yang oke. menyatakan siapa saja yang berhak mewarisnya kayak gitu. Jadi Sorry. ya, ya, ya. Ya, terus ada juga surat kematian yang menentukan kapan dan Iya. kapan dia meninggal. Meninggal. Karena kan kalau warisan kan harus meninggal dulu nih orang yang Iya, bisa benar. dibagi. Jangan sampai kayak Benar, keluarganya udah kebagi lah, ternyata masih hidup. Iya juga sih, lucu. Cemburu sih itu. Terus Iya, ada iya, juga iya. bukti bayar PBB sama bukti bayar pajaknya yang lain. Oh, oke, Iya, bukti oke. skor PPH sama BPHTB. Terus Nah. ada juga bukti lunas PBB-nya yang PBB tahun terakhir. Tetap ya, berarti PBB tetap harus Tetap lunas harus ya sebelum dibayar. dibagi-bagi ya. Oke. Udah ada mulai tercerahkan nih. Nah, Mm-mm. tapi tadi kan soal pajak-pajak itu tuh. Itu pajaknya tuh apa aja sih yang harus dibayarin? Oh, kalau di APHB ini ada 3. Ada Mm-mm. pajak penghasilan, Mm-mm. biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, sama penerimaan negara bukan pajak. Itu juga ada rumus-rumusnya. Kalau PPH, dia 2,5% dikali harga transaksinya. Kalau BPHTB, 2,5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP, sama ada TNBP. Gitu. Oh, berarti kalau PPH kan kayaknya normal ya 2,5% Iya. semuanya. Cuman kalau BPHTB beda kayak jual beli berarti ya. Kalau BPHTB tuh kayak sesuai sama daerahnya masing-masing. Oke. Nah, berarti setelah semua syarat itu dilengkapin, terus pajaknya berarti harus dibayar Iya. dulu dong sebelum tanda tangan itu ya. Benar. Berarti setelah itu baru notaris bikinin APHB-nya, Iya. baru deh para pihak bisa tanda tangan. Terus nah itu APHB itu berarti bisa untuk pendaftaran apa namanya peralihan hak ke BPN atau Iya bisa. Bisa ya? Jadi kan emang setelah APHB-nya dibuat, aktanya dibuat ke notaris, nah kita bisa ngajuin ke BPN buat ubah nama di sertifikatnya itu. Iya. Yang tadinya ada 5 orang jadi ke 4 orang atau 3 orang atau bahkan 1 orang gitu. oke. Yang akhirnya dia yang mempunyai hak hak itu. yang itu. Berarti enggak berarti misalkan gini, misalkan sertifikatnya masih atas nama almarhum nih, berarti bisa dong langsung kalau dengan adanya APHB itu berarti bisa dong langsung balik nama ke salah satu ahli warisnya aja, nggak harus kayak balik nama ke semua dulu baru nanti ke satu orang, atau dari almarhum langsung bisa ke salah satu yang ada di APHB itu. Sebenarnya itu pewarisan dulu, Mbak. Oh. Itu kan karena kan pada awalnya itu kan tanah warisan ya. Iya, udah Objek meninggal warisan. orangnya. Iya, di situ. jadi balik nama waris dulu, baru oke. nanti dibikin APHB ke khusus satu nama orang. Oh, I see. Iya, menghindari adanya sengketa dari para ahli waris. Iya sih. Kalau misalnya kita langsung nyerahin ke satu orang kan kayak ih kok dia udah dapet duluan kok gue enggak. Iya, Kayak gitu. iri-iri Takutnya ada sengketa seperti itu. bener. Nah, kalau misalkan salah satu anaknya ini udah lama pergi tuh, dia udah mungkin udah jadi WNA tuh, udah keluar negeri, itu dia tetap harus datang ke Indonesia atau gimana? Kayak perginya udah lama banget lah, mungkin udah 10 tahun yang lalu gitu. Mungkin itu nggak perlu sih, karena kan udah apa namanya sih namanya tuh? Udah Si hilang haknya jadi WNI udah nggak ada kan, jadi nggak bisa. Oh iya. Oh ya, yang itu ya, yang aturan soal hilang keluarga negaraan itu ya. Iya. Jadi otomatis dia bukan WNI lagi. Jadi dia udah nggak perlu ngasih persetujuan apa-apa, dan dia juga bukan merupakan ahli waris. Oh, oke. Iya, karena pada dasarnya kalau WNA itu kan emang nggak boleh mempunyai sertifikat di Indo kecuali hak pakai Enggak, atau iya. Iya sih, pernah denger itu sih, kalau bule-bule gitu nggak boleh punya aset katanya, nggak bisa punya aset kan di. Iya tuh. Oke, teman-teman, aku sudah mulai tercerahkan nih. Jadi besok-besok kalau ada orang yang bagi-bagi warisan lagi, aku udah tahu nih harus mau bilang apa. Thank you ya sharing-sharingnya ya. Sama-sama. Jadi kita belajar lagi yuk. Yuk, Oke. tidur. Ya.